Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanwarius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas kedua Sosiologi Politik mengenai buku Sosiologi Politik yang berjudul Diplomasi Publik dan Politik Ketidakpastian. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bagian yang pertama, dunia heteropolar, ketidakpastian global dan diplomasi publik. Bab 1, abad Amerika sudah berakhir. Amerika Serikat, narasi kepemimpinan global, ketidakpastian dan diplomasi publik. Sistem negara internasional sangat terguncang dan komitmen ini mungkin pada kenyataannya berakhir. Perubahan politik dan ekonomi baik internasional dan nasional, akhir dari perang ideologis Amerika Serikat dengan Uni Soviet, dan runtuhnya konsensus domestik pasca Perang Dunia Kedua tentang keterlibatan internasional telah menciptakan tingkat ketidakpastian yang tinggi di antara publik Amerika dan melemahkan komitmen yang menulis dan memperkuat diplomasi Amerika. Ketidakpastian itu telah tercipta ketidakstabilan dalam sistem internasional dan menghasilkan internasional keributan yang menjadi ciri politik saat ini. Fokus pada perubahan politik, ekonomi, dan sosial bagaimanapun meleset poin kunci. Faktor-faktor seperti itu selalu berubah dan terus berubah selama seluruh periode dominasi Amerika Serikat atas sistem internasional. Diplomasi publik Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menyatukan kapasitas yang dimiliki negara liberal secara melimpah dengan tujuan, arahan, dan kemauan untuk menggunakan kapasitas itu. Penemuan kembali narasi Amerika tentang kepemimpinan Amerika Serikat harus menjadi bagian integral dari upaya ini. Ada banyak pekerjaan dan sedikit pencarian jiwa yang harus dilakukan selesai. Itu tidak akan datang dengan mudah, tetapi itu harus terjadi. Karena dalam pekerjaan itu diletakkan berhasil tidaknya Amerika Serikat membangun landasan diplomasi publik untuk mengartikulasikan kepemimpinan Amerika Serikat dalam politik internasional. Bab 2, dari propaganda eksternal ke publik yang dimediasi diplomasi. Pembangunan orang Cina bermimpi di dalam diri Presiden Xi Jinping. Chinese Dream telah memainkan peran penting dalam perkembangan Cina, agenda kebijakan luar negeri, dan telah menginformasikan tujuan diplomatik strategisnya. Pada saat yang sama, file penggunaan strategis impian Cina memperluas konseptualisasi asli Tion, sosialisme dengan merakit berbagai politik, ekonomi, dan budaya. Inti dari impian Cina dapat diringkas sebagai berikut. 1. Ekonomi, mempertahankan pembangunan ekonomi dan membangun kemakmuran sebagai negara, mengekang tantangan yang terkait dengan perkotaan, reformasi kesejahteraan, dan degradasi lingkungan. Ini ditata dalam 2 langkah, membangun masyarakat Tionghoa yang cukup kaya pada tahun 2021 dan mengubah Tiongkok menjadi negara yang dimodernisasi dan berkembang sepenuhnya pada tahun 2049. 2. Politik, mewujudkan peremajaan bangsa melibatkan pembangunan yang modern, negara sosialis yang demokratis secara politik atau dengan anti korupsi fokusnya, maju secara budaya dan kuat secara militer. 3. Hubungan internasional, Cina harus mengambil tempat yang selayaknya dengan menghapus sisa-sisa penghinaan masa lalu yang dibawa oleh kekuatan kolonial dan perang, dan memperkuat integritas dan kedaulatan teritorial Tiongkok. Lebih jauh, Cina harus menantang dominasi global barat diterapkan sejak revolusi industri. 4. Individu, pemerintah Cina bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dan pengembangan karir pribadi. Sebagai Xi, memainkan orang Tiongkok berhak untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik dan lebih banyak, pekerjaan yang stabil, pendapatan lebih tinggi, 3. Jaminan sosial yang lebih tinggi pula. Bab yang ketiga, perubahan iklim, dimulai dari rumah, kota, diplomasi di era antroposen. Di masa-masa yang tidak pasti ini, kota-kota menjadi fokus utama mendesak masalah kebijakan global. Perubahan iklim secara paralel atau terkadang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara bagian masing-masing. Kebijakan publik perkotaan semakin diadopsi dengan pandangan global dan mengemukakan kasus mitigasi perubahan iklim sebagai teladan kebajikan kota-kota di atas negara-negara atau bangsa dalam politik internasional. Banyak kebijakan dalam kewenangan mereka, misalnya pasokan air, mobilitas berkelanjutan, layanan sosial untuk imigran dan orang miskin, memiliki hubungan langsung dengan penyebab
dan efek perubahan iklim, khususnya di dunia ini, menjadi semakin urban. Dalam pandangan kami, kota adalah respon ideal terhadap pluralitas dan keragaman politik internasional, semacam kekuatan menengah pelengkap yang harus dipertahankan aturan. Bab 4. Angin kasar menguncang kuncup sayang Mei. Theresa May, publik Inggris, diplomasi dan keamanan reputasi di era Brexit. Diplomasi publik membantu untuk melindungi keamanan reputasi dengan memanfaatkan kekuatan lunak yang mendasarinya. Tetapi sebenarnya, keamanan reputasi jangka panjang tidak tergantung pada ucapan yang benar hal atau melakukan hal yang benar, tetapi sebenarnya menjadi hal yang benar. Realitas eksistensial yang mendasari tentu dipertanyakan oleh Brexit, dan bahayanya semakin dalam oleh konteksnya di zaman yang berbahaya untuk semua aktor internasional. 4 pelajaran dari krisis Brexit. Lalu, apa implikasinya bagi aktor internasional lain dari Inggris diplomasi publik selama krisis Brexit? Pelajaran pertama, sebagai seringkali dalam diplomasi publik, adalah mendengarkan. Pelajaran kedua bisa disimpulkan sebagai tetap membayar sewa. Atau dengan kata lain, itu penting Inggris menjelaskan bahwa mereka bermaksud untuk berkontribusi pada kolektif global, baik bahkan saat menarik dari diri Eropa. Itulah pentingnya Jeremy kampanye kebebasan media Han. Pelajaran ketiga adalah mempersiapkan. Poin ini diterapkan pada krisis apapun untuk mempersiapkan diplomasi krisis. Seseorang bukanlah saat krisis itu pecah, tetapi bukan di bulan-bulan dan tahun-tahun sebelum itu. Pelajaran yang terakhir adalah terus maju. Perlu dicatat bahwa Inggris tetap bergerak selama krisis. Pemerintah Inggris melanjutkan upayanya untuk menyempurnakan periode internal dan eksternal komunikasi terlepas dari pusaran politik di pusat. Bagian kedua, pergerakan rezim atau pergeseran rezim, ketidakpastian kelembagaan dan diplomasi publik. Bab yang kelima, diplomasi publik di era pasca realitas. Zaman pasca realitas, salah satu pendorong utama ketidakpastian adalah munculnya heteropolar dan dunia yang terhubung secara digital. Dunia heterokutub adalah dunia yang berkembang biak, konfrontasi, karena negara-negara mengadopsi kebijakan luar negeri ekspansionis. Polikrisis menyebabkan krisis yang sering kompleks di mana jumlah aktor terlibat berlipat ganda. Digitalisasi cenderung memecah realitas menjadi jutaan personalisasi atom. Sedangkan persepsi seseorang tentang realitas tidak lagi dibentuk oleh apa tahu, tetapi oleh siapa yang mengikuti secara online. Taktik membongkar dapat digunakan untuk mencegah konstentasi realitas. Salah satunya mungkin tidaknya menghasilkan respon dari musuh digital, tetapi bahkan memimpin hingga peningkatan ketegangan politik. Namun sebagai taktik memiliki arti tertentu, manfaat yang dapat membantu diplomat membendung pengaruh pasca realitas. Bab yang keenam, manufaktur ketidakpastian di publik diplomasi, pendekatan reteroris. Diplomasi publik cenderung dijelaskan oleh praktisi dan teorinya dalam hal yang memajukan pemahaman tentang operasional dasarnya, mode yang didasarkan pada prinsip yang cermat, rasional, bahkan positif secara luas. Diplomasi publik dan inkoherensi situasional. Meskipun pendekatan reteroris terhadap diplomasi publik mungkin mengarahkan kita ke sana, diharapkan selalu diarahkan untuk mengurangi ketidakpastian sasaran publik jelas. Ada saat-saat di mana mungkin bijaksana untuk retor strategi jangka panjang untuk menimbulkan ketidakpastian dan keraguan dalam waktu dekat publik. Tentu saja, bidang propaganda kadang-kadang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Disinformasi didefinisikan sebagai kebohongan dalam tanda kutip yang disengaja dan menyebar sebagai berita atau format dokumenter simulasi untuk memajukan tujuan politik. Disinformasi terdiri dari penipuan strategis yang mungkin tampak sangat kredibel yang memakannya. Bab yang ke-7, diplomasi publik Rusia mempertanyakan ketidakpastian atau kepastian di waktu tertentu. Pemikiran strategis Rusia di depan umum diplomasi dan keamanan informal, kemudian memeriksa hubungan kapal
antara cara-cara di mana politisi Rusia dan dua publik outlet diplomasi RT dan Sputnik menanggapi 3 titik kunci dalam acara media yang mengganggu baru-baru ini kericuan Skriteman di Salisbury. Bukti menunjukkan bahwa meskipun kasus berkaitan dengan keamanan memberikan lahan subur bagi diplomasi publik Rusia untuk berkembang, memobilisasi ketidakpastian yang melekat dan menyalurkan skeptisisme, sumber utama informasi realitas media global. Faktanya, Rusia, elit politik dan militer benar-benar takut dari Barat, tepatnya jenis perang informasi, yang saat ini mereka tuduh Barat, di mana Barat memandang penguasaan Rusia. Rusia merasakan keretanaannya sendiri. Selanjutnya, seperti yang ditunjuk oleh analisis sebelumnya, persepsi ini tidak seluruhnya tanpa fondasi. Ketakutan Barat tentang manipulasi informasi Rusia. Selain itu, kasus Skripal menunjukkan batasan publik Rusia diplomasi selama gelombang ketidakpastian politik terbaru. Bab yang ke-8, Institut dan Hubungan Konfusius, Manajemen Ketidakpastian Diplomasi Publik Tiongkok di Afrika. Forum Kerjasama Cina-Afrika atau FOCAC didirikan di akhir tahun 2000 adalah sarana struktural di mana Beijing memiliki situasi aliset dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Afrika. Dengan ini, kerangka kerja diplomatik Cina menjadi pada tahun 2010 peranan terbesar Afrika pasangan, terinspirasi oleh model hubungan sebagai komunikasi. PD Cina menekankan struktural relasional atas pengaruh. Jadi, menarik publik sasaran menjadi tujuan utama manajemen hubungan. Keterlibatan bagaimanapun dapat mencapai atau memperoleh hasil pada tingkat individu, organisasi, atau sosial. Untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi nasional dan untuk memvalidasi kebangkitannya sebagai kekuatan global. Bab yang ketiga, praktek diplomasi publik dan ketidakpastian pengelolaan. Bab yang ke-9, mengelola disinformasi melalui diplomasi publik. Meskipun disinformasi bukanlah fenomena baru yang muncul kembali di abad ke-21 sebagai masalah yang mendefinisikan ulang kompleksitas hibrida lanskap media yang semakin terpolarisasi dan didukung oleh erasi berita palsu dan kemajuan budaya pasca kebenaran. Fenomena ini telah mengakibatkan ketidakpastian baru untuk berbagai bidang dengan dasar dalam praktik komunikasi. Filosofi informasi yang konseptual, perbedaan antara informasi sebagai pesan yang benar, reformasi yang salah sebagai pesan palsu, atau menyesatkan informasi yang saat ini informasi yang salah menyebar yang dengan bermaksud untuk menyelesaikan. Hoax sebagai istilah yang mempresentasikan gejala landscape media baru yang menggambarkan bagaimana tidak hanya mengacu secara empiris ketidakbenaran objektif tetapi juga untuk realitas politik yang berbeda-beda. Bab yang ke-10, penentu ekonomi publik India diplomasi menuju Asia Selatan. Diplomasi publik atau PD adalah subbidang komunikasi politik yang sedang berkembang. Publik diplomasi adalah salah satu cara untuk menggunakan soft power oleh negara. Dalam praktiknya, diplomasi publik sangat erat kaitannya dengan nasional, strategi keamanan, dan tujuan kebijakan luar negeri. Dikatakan bahwa Partai Bharatiya Janata atau BJP atau Partai Rakyat India dan Rastriya Swayamsevak Sangh atau RSS atau National Volunteer Organization bekerja di front parlementer dan paramiliter. Mereka mempromosikan nasionalisme Hindu, diekspresikan sebagai satu bangsa, satu bahasa, satu agama, dan satu eleksion, yang juga dipandang oleh beberapa orang sebagai kontemporer manifestasi fasisme. Bab yang ke-11, mengelola ketidakpastian, the everyday global politik di diplomasi publik Amerika Serikat pasca 9/11. Diplomasi publik sebagai bidang telah didominasi oleh internasional, konsep hubungan IR,
soft power secara tradisional maupun kritis akun latihan. Namun bisakah akun semacam itu memahami kerumitannya dan kekacauan politik sehari-hari di diplomasi publik di akhir zaman kita, momen modern? Volume ini berpendapat bahwa kunci diplomasi publik merespon ketidakpastian politik, pendekatan IR kritis terhadap performativitas dan pemerintahan untuk dianalisis duniawi dan kutipan dari pertukaran budaya Amerika Serikat pasca 9/11 program. Diplomasi publik dengan demikian telah mengatasi ketidakpastian. Pergeseran masuk lapangan lebih tepatnya harus datang pada bagaimana secara kritis terlibat dengan keragaman TNT dan merangkul ketidakpastian dengan keterbukaan yang terus terang guna mewujudkan politik internasional yang ditata ulang dan transformatif kemungkinan yang ditawarkannya untuk diplomasi publik sehari-hari. Bab yang ke-12, korespondensi asing dan digital diplomasi publik. Dalam dunia ketidakpastian politik, koresponden asing sebagai kunci non-negara pelaku diplomasi publik merupakan sumber yang dipercaya untuk menginformasikan kepada publik dan pembuat keputusan kebijakan luar negeri, dengan demikian mengurangi ketidakceraian internasional kotor. Ide sentral model ini menyarankan koresponden asing sebagai target PD dan aktor non-negara memainkan peran penting sebagai mediator, perantara dan terkadang rekan sejawat dalam PD digital. Model ini mengatasi ketidakpastian dengan memetakan hubungan korespondensi asing PD di arus informasi transnasional yang penting bagi diplomasi publik. Sebagai arsenal berpendapat, informasi yang benar dan akurat harus prioritas utama untuk PD. Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas sosiologi kedua, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul Diplomasi Publik dan Politik Ketidakpastian. Baik Bapak, sekian dan terima kasih. Selamat sore.